pilih salah satu, prioritas satu atau prioritas dua. Saran saya, mana yang dipilih, apakah P1 atau P2, ada tergantung pada kedekatannya dengan bidang kalian. Dan di bidang kalian kan Bitkom. Mana nih P1 atau P2 yang paling dekat dengan Bitkom? Misal, contoh, P1 itu dia bahas tentang SDM. P2 dia bahas tentang marketing dengan medsos. Nah, ya memang SDM pun juga erat kaitannya dengan kalian Bitkom. Toh di mata kuliah yang terdahulu saya yakin kalian juga sudah pernah mendapatkan materi tentang SDM. Tetapi akan lebih baik jika kalian membahas tentang prioritas dua, yaitu tentang marketing medsos. Jadi gitu. Jadi sekali lagi kalian pilih P1 atau P2. Prioritas inilah nanti yang kalian bahas. Jadi sekali lagi dipilih ya P1 atau P2, bukan dua-duanya. Nah, karena beberapa beberapa kemarin masih ada yang ambigu katanya dua-duanya tidak. Tapi pilih salah satunya. Hanya P1 saja atau hanya P2 saja. Yang dipilih adalah yang paling dekat dengan kalian. Yang paling dekat dengan skill kalian di. Kemudian misal misal terjadi P1 atau P2 itu masih jauh sama Bitkom. Kaitannya itu masih jauh. Justru dari P1 dan P2 ini bisa Anda breakdown lagi. Seperti yang sudah kita bahas di pertemuan kemarin ya, Anda bisa breakdown lagi. Nah, ini sudah kita bahas di pertemuan kemarin. Pertemuan kali ini adalah kita penebalan tentang tugasmu apa. Jadi, tugasmu ke depan, entah udah saya upload di Gizet, entah belum, coba aja nanti dicek. Tugasmu ke depan adalah membuat rancangan. Ingat ya, membuat rancangan dari apa yang akan kalian lakukan. Nah, kalau misalnya kalian mau melakukan project dalam artian misal P1 atau P2-nya itu ketemu, mereka studi atau NGO tersebut tidak memiliki website. Terus kalian ingin memberikan website. Itu berupa project, berarti kalian bikin artefak. Kalau bikin artefak ya dimulai requirement-nya nanti bagaimana? Requirement-nya gimana? Benar requirement itu kalian terjemahkan ke UI UX-nya. Requirement itu kalian jelaskan ke engineer-nya sampai jadi sebuah project. Jadi tujuannya adalah kalian bikin suatu project, kalian bikin suatu karya, itu ada landasan ilmunya. Tidak hanya sekedar bikin. Nah, mungkin kamu sekarang sudah menyadari selama ini sekedar bikin, sekedar ngerjain tugas. Landasan ilmunya belum kepake. Nah, sekarang dipakai. Bikin sebuah website. Kenapa jadi sebuah website? Requirement-nya apa? UI UX-nya kenapa begitu? Kenapa tombolnya warna biru? Nah, UI UX-nya berarti terjemahan dari requirement yang sudah ada. Jadi nggak ngawur ya. Sengaja di tugas ini saya tidak memberikan template ke Anda, tetapi nanti semakin detail, semakin rinci, dan semakin rapi Anda menyajikan rencana atau rancangan project, disitulah pendapatan Anda semakin tinggi. Tapi kalau hanya misalkan Anda bikin, Pak, ini projectnya gini, codingnya ini, artikelnya ini, ya nggak ada apa-apanya. Ini ilmunya mana? Landasan teorinya apa? Yang saya tanyakan itu. Atau misalnya kalian bikin marketing medsos. Marketing medsos di mana mereka sudah ada, kalian bikin lagi. Jadi bikin tandingannya ya. Jangan ngoprak, kalian nggak perlu ngobrak-ngabrik apa yang sudah mereka punya. Jadi misal kalian menemukan identifikasi masalah kemarin. Di Dudi itu Instagramnya kacau misalnya. Postingnya nggak jelas, feednya nggak jelas, captionnya ngawur misalkan gitu. Nggak sesuai dengan copywriting misalkan gitu. Ya udah itu biar itu punya mereka. Titik. Tugas kita tidak perlu memperbaiki yang sudah ada itu. Tetapi sekarang kamu tunjukkan tugasmu itu adalah kamu bikin yang lebih baik dari yang mereka punya. Lebih baik tidak cukup hanya dengan tampak. Wah visualnya keren, desainnya keren. Gak cuma itu. Karena saya tanya, kenapa desainmu pergerakannya ke sini? Apakah kamu pakai pop art, misalnya? Atau mungkin kamu pakai desain retro? Atau kamu mungkin pakai desain gotik? Ini apa nih maksud? Nah, kalian terjemahkan di proposal. Nah, makanya saya minta adanya requirement.
gitu ya. Itu tugas kalian dan ingat itu tugas dikerjakan secara berkelompok. Sehingga pertemuan kita ke depan adalah saya evaluasi seperti halnya kemarin. Berkelompok maju, bawa proposalnya masing-masing. Saya tanya, kenapa begini, kenapa begitu? Landasan teorimu apa? Mereka belum punya Facebook. Ya kalian bikin Facebook. Tetapi ingat ya, yang lebih baik dari apa yang mereka punya. Karena kalian sudah banyak menemukan masalah di tempat yang kemarin itu. Lu ketemu masalahnya, ya lu ketemuin solusinya. Jangan cuma berputar-putar pada masalah. Itu tugasmu. Makanya tahap 4 kemarin adalah kalian memberikan solusi. Gitu ya. Jadi, sedang bikin rancangan, entah kalian menyebutnya proposal, entah kalian menyebutnya rancangan dokumentasi, entah kalian menyebutnya software documentation, that's okay. Indonesia istilah-istilah seperti itu belum menjadi nomenklatur juga buat Anda. It's okay menurut saya ya. Yang penting adalah semakin rinci Anda membuat itu semakin baik. Makanya buka-buka referensi nanti cari Google. Dokumentasi software itu kayak gimana, proposal rancangan media sosial itu kayak gimana, misal perancangan website itu seperti apa, ada user case, ada user diagramnya, ada DFD-nya, ada flowchart-nya, itu kalian tuangkan. Ya, sesuai dengan permasalahan yang sudah kalian temukan. Hanya di pertemuan kemarin kita membahas P1 dan P2. Jadi seperti itu. Sama ya, nanti meskipun ini tugas dikerjakan secara berkelompok, tetap penilaiannya adalah per individu. Sejauh mana Anda memahami kinerja Anda? Lalu saya klarifikasikan seperti itu ya. Jadi kita ketemu di kelas, berbicara proposal, ditanya satu persatu, itu bukan untuk ngejudgment Anda, enggak. Tapi untuk klarifikasi. Sejauh mana penguasaanmu terhadap bidang tersebut? Sejauh mana tanggung jawabmu dalam mengerjakan tugas? Jadi itu ya tugasnya ya. Mulai sekarang silakan dirancang. P1 P2-nya dipilih mana yang akan dikerjakan. Kemudian rancangannya seperti apa. Ingat, semakin rinci sebuah rancangan semakin bagus. Jadi mulai sekarang dalam berkarya dipelajari dulu kemudian di planning. Di planning dengan baik. Bukan asal-asal jadi. Asal penting jalan. Asal jadi bisa dipublikasikan. Bikin web asal online asal jadi. Enggak kayak gitu. Nanti saya tanya, misal kamu bikin website, kenapa tombolnya warna ungu? Kenapa itu fontnya Arial misal? Kenapa kata letaknya kayak gini? Kalau kamu mungkin nanti ada yang prioritasnya membuat Instagram, saya tanya, kenapa captionnya begini? Kenapa flow fitnya begini? Apa dasarnya? Makanya nanti dipelajari ya tentang requirement. Requirement itu apa? Dipelajari. Requirement. Requirement ini, requirement tulisannya. Requirement ini pada dasarnya sudah kalian kumpulkan di tahap satu, identifikasi masalah. Tinggal kalian membentuk pemetaannya bagaimana nanti. Atas masalah-masalah yang ada, itulah kita sebut sebagai requirement. Nah, requirement ini nanti yang menjadi eh, titik dasar kita membentuk sebuah artefak. Jadi ya, contohnya nih, orangnya di sana tuh nggak paham website. Orangnya di sana nggak paham CMS. Orangnya di sana tuh nggak paham bikin artikel. Makanya kita bikin Instagram. Nah, itu requirement. Instagram yang mereka sukai itu yang kayak gini, yang fotonya kayak gini, atau yang story-nya kayak gini. Namanya reward. Oke, itu tugas kalian ke depan. Silakan bicarakan dengan baik di masing-masing kelompok. Silakan, jika mungkin ada pertanyaan, waktunya sesi tanya jawab. Pak, saya mau tanya, Pak. Siapa ini? Ya, Alif. Yang Alif, silakan. yang itu yang sama yang kemarin bedanya apa, Pak? Misal, Yang tugasnya sama yang kemarin. Kan kemarin udah suruh milih yang prioritas satu sama dua, terus untuk yang PPT itu, Pak. oh ya, P1 P2 kan yang kemarin ya, sudah kalian pilih Ya. ya. Nah, sudah dipilih mana P1 mana P2, berarti sekarang dilanjutkan. Misal, kelompoknya Alif sudah fix memilih P1, itu misal. Nah, P1 itu silakan dikerjakan tadi, bikin proposal rancangannya, Oh, bikin rancangannya. Gitu ya, jadi berlanjut. siap, Pak. Ada pertanyaan lain? Silakan. Rancangan yang dimaksud tuh itu ya Pak, Hmm? kayak kita mau
ngapain aja dalam kayak misal kita pilih P1 itu misal kayak Instagram gitu Pak ya. Terus Mm-mm. berarti rancangan tuh kayak kita ntar mau ngapain aja dalam Instagram, membangun Instagram yang apa kayak artefak kita gitu Pak. Mm-mm. Jadi kenapa milih Instagram itu harus terjawab dulu. Terus Instagramnya mau buat apa, Instagramnya seperti apa, nah itu harus dirancang dengan baik di awal. Karena misal gini, kita hanya berbicara Instagram saja, itu sudah banyak topik. Desain feed, copywriting, flow-nya feed, atau story-nya bertema apa, desainnya bertema apa. Nah, itu sudah kita bisa membahas banyak hanya dari Instagram saja. Ya, dari berbagai banyak hal itu, kamu pilih. Misal nih, feed-nya nanti desainnya cheerful, misal, dengan pop-up, pop art. Nah, saya tanya, kenapa kamu milih pop art? Gitu ya. Oh, nanti story-nya kita bikin story yang tanpa suara, hanya dengan tulisan saja. Saya tanya, kenapa? Nah, gitu. Jadi, direncanakan dengan, jadi nggak ada salah, nggak ada benar. Tetapi, ingat ya, pertanyaannya adalah untuk mengklarifikasi alasanmu apa, alasanmu apa. Tuh. Berarti harus kayak di apa ya kita kita mau buat kayak gini itu kita harus tahu kayak kenapa bikinnya gitu atau kayak alasannya apa kenapa dibikin model seperti ini gitu Pak. Ya, benar gitu. Jadi, apapun yang mau kalian lakukan, direncanakan dengan baik, dan alasannya apa. Gitu ya. Ingat, direncanakan dengan baik. Jadi, sekarang kamu nggak bikin Instagram loh ya. Sekarang kamu nggak bikin web, kalian bikin rencananya dulu. Bikin rencana atau bikin rancangan atau bikin perencanaannya dulu. Ibarat mau bikin rumah, lu belum bikin rumahnya. Ya, rencanakan dulu rumahnya ini kayak gimana. Desainnya kayak gimana, bahannya kayak gimana, kebutuhan rumahnya kayak gimana. Nah, gitu ya. Ibarat. Ada yang lain mungkin, silahkan. Nah, aku tanya apa? Ya. Izin tas. Hah? Eh, kalau semisal solusi yang ditawarkan itu di luar kayak medsos, website itu apa diperbolehkan, Pak? Tapi kita itu udah dipelajari dalam Bitkom gitu, Pak. Pelajaran Misal, dasar contohnya apa? kayak manajemen SDM atau apa gitu, Pak. Dan Boleh. lain-lain. Boleh ya, manajemen SDM juga boleh karena kalian di Bitkom ini juga tetap ada bekal tentang manajemen SDM. Nah, manajemen SDM tuh banyak, mulai dari preparing, mulai dari requirement, ya, requirement itu juga nggak macam-macam kan. Kemudian manajemen gajinya, manajemen jam kerjanya, manajemen resiko, termasuk jika pimpinan gelut dengan karyawannya gimana, nah itu kalian bikin rancangan. Kalau SDM ya mungkin perancangan yang bisa kalian terapkan di situ adalah requirement-nya. Karyawan bagian ngetik, nah berarti requirement-nya kayak gini. Saat rekrutmen kriterianya lulusan diploma, cewek, cowok, sebelum menikah dan seterusnya. Perancangan jam kerjanya nggak cukup 8 jam, sehari 12 jam. Misal, penggajiannya begini, kerja lebih dari 8 jam itu berarti ada uang lembur. Kerja 8 jam itu gaji UMK, plus 8 jam itu berarti secara undang-undang sudah kena lembur. Nah, kalian sangkut pautkan dengan undang-undang. Nah, gitu ya. Justru yang menarik menurut saya adalah manajemen SDM karena dengan mengupas manajemen SDM itu udah belajar jadi bos itu. Belajar undang-undang. Undang-undang ketenaga kerjaan, undang-undang penggajian ada loh ya. Jadi orang kerja 8 jam itu gaji UMK, lebih dari 8 jam itu per 15 menit ada angkanya. Itu yang kita sebut dengan uang lembur. Tapi nyatanya gak dibayarin sama orang-orang ya. Nah, itu masalah itu yang harus kalian kupas juga. Ada yang lain? Itu ya tugasnya ya.
saya posting GCR kapanpun, ya saya harapkan Anda sudah paham tugasnya seperti apa. Nanti posting GCR suatu waktu ya sudah. Jadi kalian tinggal mengumpulkan saja. Jadi tidak perlu menunggu GCR itu dipostingnya. Karena bisa jadi hari ini saya posting GCR dikumpulkan besok. Nah kan gitu kan terlalu mepet ya. Jadi Anda kerjakan aja sehingga nanti GCR diposting, dutunya tanggal kapan itu Anda sudah siap dengan progres Anda masing-masing. Dan ingat belajar yang baik dalam artian juga kerjasama dan komunikasi yang baik dengan kelompoknya masing-masing. Bagi kelompok yang punya anggota toksik di keluarga saja tidak apa. Saya memahami itu. Nggak usah ditulis namanya di dalam proposal. Ya, yes. Any question? Ya itu Fatia sama siapa itu? Bisa sama anaknya. Iya anakmu tadi itu. Oh iya lucunya ya ampun. Keponakan, Pak. Oh keponakan. Ya meskipun anakmu ya nggak apa-apa ya. Kita doakan sama-sama ya. Untuk tidak anak yang soleh. Amin, amin. Pak, anak sama Amin. saya. Amin. Ada pertanyaan lain? Aman, Pak. Minal aidin, Pak. Amin. Aman. Saya belum di Malang ya. Next time kalau saya di Malang, saya tuh bingung teman-teman ya. Saat saya di Malang, jadwal saya di Malang, ternyata ada UTBK. Lu nggak boleh masuk kampus. Iya, Gimana Pak. coba? Nggak ketemu lagi sama Online saya. lagi jadi Pak. Online, tapi saya di Dinoyo. Kan nonsen gitu ya. Elunya kosnya di Merjosari, nah gue di Dinoyo. Cuma beberapa kilometer doang lu online. Gimana coba? Kelas di rumah Masa bapak jengkal aja, doang Pak. Di online. rumah Bapak Ya aja, udah, Pak. Pak. Bapak Di aja, rumah Pak. Bapak. Mending kalau di luar aja, Pak. Saya masuk ntar, Online aja, ntar Pak. rumah saya jelek lu hina-hina. Yo, nggak gitu, Pak. Nanti kan pindah Hmm. minal aidin aja. Nah lah, Kalau iya. Sewa ada kafe sisa, juga bisa Pak. kalau ada sisa kue Lebaran saya ngabisin, Pak. Di mana di mana? Kali Ya aja udah, ada kue lebarannya, Pak. ntar lah ya saya pikir ya. Kalau bisa pas saya di Malang tuh bisa tatap muka gitu. Entah pakai ruangan yang mana nanti. Kalau UB nggak izinin lu masuk kampus ya kita masuk kampusnya orang lain aja sekalian. Saya pinjemin Tapi kan kampus dia orang nggak lain. dipakai, Pak. Hmm? Gedung dia nggak dipakai kan, Pak. Apa kedokteran? Gedung dia nggak dipakai kan, Pak. Dipakai gitu tapi kita nggak boleh masuk gitu kok. Kelas di lapangan aja, Pak. Ntar di lapangan nanti marah-marah. Ntar kalian protes. Dia yang kata, Ya, sama Mas. dia yang kata Bapak, siapa, Pak? Mas. Ntar bilang Pak Deddy ngehajar kita. Masa kuliah panas-panas. Ayo. Di lapangan futsal, Pak. Kita digembosi. Senenganmu kan gitu. Omongannya Pak Deddy itu gampang banget dipelintir ya sama kalian-kalian. Yang, Pak. Kata saya, Pak. Ya udahlah, ntar diatur aja. Soalnya kita orang Pas media, di Pak. Malang, pas saya di Malang sebisa mungkin tetap muka nanti. Yang nggak masuk, saya kasih apa itu. Tapi, Pak, katanya di Dieng mah nggak dipakai, Pak. Katanya siapa? Katanya. Yang dipakai tuh yang di gedung BNI. Iya, yang di Pakai gedung sofa. veteran kan? Iya, yang di Dipakai. veteran. Iya, tapi surat edarannya nggak boleh itu semuanya masuk UB itu. Lalat aja nggak Saja. boleh itu masuk UB itu. Steril, Terus Pak. Steril daripada kena semprot nanti kan. Nah, ya Yang steril serata lalat aja nggak boleh aja, masuk. Pak. Coba nanti saya komunikasikan sama petinggi-petinggimu itu. Kalau dia yang bisa dipakai kuliah ya kita kuliah. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Wow, udah jam 4 nih waktunya saya pulang di luar dinas ini. Kalau jam 4 lebih dia harusnya ngasih jatah lembur ini ya. Belum 15 menit, Pak. Nah, belum 15 menit. Enggak ah. Ntar kasihan Upi ngasih lembur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih, Pak.